Sobat Rumah BUMN, kami dari Rumah BUMN Bali kali ini berkesempatan untuk bincang santai sama salah satu binaan Rumah BUMN Bali, yaitu Namaste 21 Handmade. Kebetulan kita udah bersama dengan ownernya Ibu Novita. Halo, Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, pagi. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Sehat, puji Tuhan. Dengan cuaca yang sudah mulai-mulai melo, tapi tetap semangat. Jadi kita hari ini mau tanya-tanya mungkin dari awal bagaimana usaha Ibu akhirnya bisa jadi sebesar ini, bisa jadi salah satu UMKM unggulan di Rumah BUMN. Ya, sebenarnya sih banyak yang lebih hebat ya Mbak ya, Mbak Tere, Pak Brian. Terima kasih juga kami sudah dikunjungi. Banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih hebat, dan kami juga berkiblat tentu dengan teman-teman, sahabat-sahabat pelaku usaha yang memang sudah jauh lebih senior dan lebih eksis di dunia wirausaha. Intinya sih kami belajar. Untuk bisa bertumbuh itu kita harus belajar. Dimulai dari yang tiada dan akhirnya menjadi ada. Dimulai dari yang biasa-biasa karena kebiasaan jadi luar biasa. Sesimpel itu. Kita mulai dari era pandemik di 2020 dan mulai dari yang bekas-bekas sih sebenarnya ya. Awalnya bikin masker, karena ketika itu pandemi kita nggak bisa kemana-mana dan wajib pakai masker. Masker nggak ada, langka banget di awal-awal tuh ya. Mahal, langka, nggak ada, dan wajib pakai. Akhirnya berangkat dari problem, akhirnya kita coba cari solusi. Jadi lahirnya sesederhana itu sebenarnya. Uang nggak ada, akhirnya bikin sendiri, mikir gimana caranya saya bisa punya masker. Awalnya banget tuh dari sana. Kebetulan saya memang mencintai tenun. Akhirnya saya mulai berpikir apa yang bisa dilakukan karena pekerjaan sudah tertinggal, dan dari sana, dari masker, kita coba desain tas, dan akhirnya sekarang ini merambah ke dunia fashion juga seperti yang kita pakai bertiga. Iya, kebetulan hari ini kita juga pakai outer. Nama outernya apa, Bu? Nuna. Tahu apa artinya Nuna? Belum dong. Tenun untuk dunia. Jadi ini tenun. Iya, tenun untuk dunia. Nuna. Manja tapi sangat meaningful. Oh, benar, Bu. Masih ada sisi feminimnya, Bu. Itu dia. Feminim tapi juga dia bisa dipakai oleh segala gender dan usia. Benar. Salah satunya Pak Brian hari ini juga pakai, tapi tetap kelihatan maco. Maco. Lebih Maco tapi enik ya. kurus sih, Bu. Bikin ilusi mana nih? Iya. Kurus banget sih. Kurus tapi hebat ya. Kayak Mbak Tere, tampil beda banget nih hari ini. Jarang-jarang nih saya pakai setelan kayak gini ya. Tapi untuk ini, Bu, awal mula banget, emang basicnya ada di fashion atau ini, Bu, ya, kerajinan atau seperti apa? Nah, itu dia sebenarnya yang unik ya. Basically saya itu perawat, Pak. Perawat. Merawat manusia, merawat orang. Saya perawat sebenarnya basicnya. Cuman memang dari sejak usia dini, kebetulan ibu saya baju tuh kayaknya dia jarang beli, jahit zaman dulu banget ya. Jahit, dan termasuk saya sebagai Novi kecil yang juga dijahitin baju. Awalnya sih dari sana ya. Mungkin ya itulah, keluarga itu memang sangat-sangat berpengaruh ya. Karena beliau suka jahit, akhirnya zaman SMA tuh saya memang udah jahit, bukan jahit sendiri, tapi saya desain sendiri. Karena udah kebiasaan dari kecil pakai baju tuh baju jahitan gitu. Nah, kebetulan saya punya sahabat yang memang pinter jahit. Ya udah, saya ya oret-oret lah, namanya juga remaja ya, oret sebagus apa sih? Pokoknya saya mau kantongnya di sini, ini ya begini, ini ya begini. Cuman saya mimikin gitu jadi gitu, dan itu akhirnya berkembang. Jadi baju saya itu memang, terutama kalau baju yang memang dipakai untuk urusan yang inilah ya, yang bagus, itu memang saya jahit, nggak beli. Nah, itu diikutin tuh sama teman-teman di asrama, karena saya perawat kan, tinggalnya kan di asrama. Itu diikutin sama teman-teman, plek. Dan saya orang yang nggak suka kalau yang saya pakai itu dipakai orang samaan. Saya udah bilang boleh pakai desainnya, tapi jangan sama. Tapi plek polkadot ya, dia beli polkadotnya bener-bener sama. Oh, langsung tuh baju lengser. Yang saya buat itu jadinya lengser karena udah semua pakai, udah kayak panti asuhan kan. Jadi itulah menjadi lahirnya seperti uniqueness. Besok-besok Mbak Tere kalau bikinin lagi dong, Bu, nggak akan bisa sama gitu. Selain karena memang kita mengoptimasi perca endek ya. Jadi kalau minta dibikinin sama,
Nggak bisa. Mungkin mirip-mirip tapi nggak sama gitu, one of a kind. Nah, itu salah satu menjadi unique selling point-nya Namaste 21, produk Nuna ini dan semua produk yang koleksi Namaste 21 itu memang one of a kind, satu-satunya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, emang punya basic jahit? Ya, jahit lurus-lurus sih iya tadinya ya, waktu saya sudah akhirnya menjadi perawat, bekerja di sela-sela waktu, saya tetap tuh yang hobi dari kecil itu terus saya cintai gitu dan terus saya lakukan, sehingga kadang-kadang kalau saya jahitin baju sisanya itu enggak di kemana-mana, Bu, sisanya simpen ya, nanti from head to toes, mulai ikat rambut, jepitan, itu semua sama Mbak Tere. Jadi sisa bahannya itu saya bawa pulang, saya jadiin bando, saya jadiin ikat rambut, kiri kanan tuh sama, jadi dari atas sampai bawah tuh sama gitu loh. Senada Lucu ya, Bu. banget. Nah, ketika akhirnya saya sudah menjalankan bisnis seperti ini, lahirlah ide-ide tadi melengkapi koleksi-koleksi kita. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah, kembali ke pertanyaan saya bisa jahit apa enggak, akhirnya saya jadi bisa jahit. Gimana caranya? Zaman sekarang Pak Brian nggak ada yang sulit. Semuanya tinggal di ujung jari nih. Tinggal buka aja. Begitulah lahirnya tas-tas ini. Jadi dari masker yang saya jahit sendiri juga, gimana kok bisa? Ya itu tadi. Ada internet yang sangat terbuka lebar bagaimana caranya bikin masker, dan itu bermacam-macam loh maskernya, bukan hanya yang simpel. Saya udah lupa namanya, ada N apa gitu ya, yang zaman dulu tuh. Nah, dari sana akhirnya saya belajar bikin tas, sama dari dunia internet juga. Kalau scroll up ke bawah itu Instagramnya kita, itu masih murni saya semua yang jahit. Mulai bikin simple pouch, kemudian akhirnya sampai ransel, itu saya bikin. Ibu itu belajar sendiri juga. Coba turun ke bawah ke Instagramnya Namaste, itu buatan saya semua. Nah, berkembangnya waktu, pesanan sudah makin banyak, akhirnya saya membuat tim produksi. Jadi tidak lagi menjahit sendiri, tetapi rok-rok seperti ini saya masih bisa jahit karena waktunya sih sebenarnya. Bukan saya nggak mau, tapi mengatur waktunya. Jadi kan harus berbagi. makin banyak ya, iya. Bu. Oh, berarti untuk semua ini idenya berawal sebenarnya dari masker, Bu ya? Iya, Sampai- masker. Sesederhana itu. Padahal kalau dari yang kita alami ya pada saat pandemi itu kan semua orang mengeluh, Bu ya, rata-rata. Termasuk Maksudnya, kita sih sebenarnya. ya, cuma sebenarnya bagaimana cara kita untuk maju kan sebenarnya. Betul. Nggak Mempergunakan meratapi, kesempatan yang ada. Betul. Oh iya, berarti harus ini Bu ya, tetap belajar dan apa namanya, improve terus lah Bu ya. Iya, Tetap dan ada ilmu itu terpakai di mana aja. Saya perawat, tapi tahu sedikit-sedikit menjahit. Artinya, apapun profesi kita, ketika ada hobi yang memang patut untuk dikembangkan, saran saya sih kembangin, seriusin. Karena kita nggak tahu waktu kan. Iya, Siapa yang tahu pandemik datang? Siapa yang tahu suatu saat kesulitan datang? Siapa yang tahu juga ketika Anda sudah pensiun mau ngapain? Bener, Bu. Betul Iya kan? sekali Bu. Nah, itu bisa Dari terpakai. yang biasanya sibuk, kalau Iya. tiba-tiba akhirnya Diem. bingung Betul. mau ngapain kan. Betul. Kalau nggak diasah bisa hilang juga kan Iya, ilmunya. jadi Bu. jangan oh ya saya sarjana ekonomi, saya harus enggak sekarang enggak begitu. Karena semuanya itu terlalu banyak termodifikasi oleh lingkungan. Iya. Artinya sepanjang itu positif dan menghasilkan. Nah, itu dia kuncinya. Menghasilkan, go ahead, kembangin gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, untuk Namaste 21 sebenarnya filosofi balik itu apa sih Bu? Namaste sendiri kan punya arti Sanskerta yang bagus ya, Iya. damai, cinta kasih. Nah, 21 kita berdua menjadi satu. Kalau handmade karena semuanya handmade ya. Bu. Keterangan Iya. menguatkan bahwa yang Anda miliki sekarang benar-benar Hand- diproduksi secara handmade. Terus ini menarik sih Bu ya, untuk outer sendiri ya. Ini ada ukurannya nggak Bu? Atau Nah, outer ini sendiri sebenarnya produk baru kita. Kami awalnya kan memang ya itu tadi ya, berjalan masker, kemudian akhirnya tas, segala macam bentuk tas. Nah, tas itu juga kita mengoptimasi perca-perca endek. Lalu kemudian berjalan waktu, saya kan punya koleksi tenun. Dari dulu banget tuh setiap saya berkunjung kemana-mana, ke Jogja, kemana, saya pasti beli. Either itu syalnya atau tenunnya atau apanya. Dan saya punya koleksinya dan nggak pernah dipakai. Nah, sekarang kan saya kadung udah jadi tukang jahit nih, dalam tanda petik. Sekalian jahit tas. Duh, sayang banget nih tenun-tenun nggak pernah nongol. Padahal kan budayanya Iya. ada di sana. Jangan dong kita cuma bilang lestarikan budaya, tapi kita nggak pakai. Terus saya mikir, waduh, saya kayaknya nggak jujur nih. Saya koleksi tenun
pelestarikan budaya, tapi saya cuma simpan. Nah, akhirnya saya sulap menjadi tas. Berjalannya waktu, saya berpikir lagi, pengunjung-pengunjung, ih bagus, cocoknya dipakai apa ya? Nah, saya mulai mikir, gimana kalau saya coba bikin ini outer, tetap didominasi oleh tenun-tenun. Lalu kemudian saya tes ombak di akhir tahun yang 2024 kemarin. Laku. Berarti ini keras. produk baru ya, Bu? Baru banget. Iya, jadi saya coba berapa lusin. Kebetulan waktu itu kita masuk Denfest, laku keras, market itu kejual banget, bagus banget. Nah, anak saya yang kecil bilang, karena kan ikut saya tiap hari di Denfest, Mami kayaknya bagus deh ngembangin outer. Nah, akhirnya mulailah saya serius mengembangkan outer ini dengan mengambil semua koleksi perca-perca saya. Kemudian kalau endek itu kan rame ya, dia agak rame. Apa yang cocok supaya ini koleksi kumpulan perca saya yang banyak ini masih bisa tetap masuk dan dijadikan outer. Saya mulai searching tenun apa lagi yang bisa dikawinkan dengan perca endek ini supaya dia tetap catchy gitu ya. Karena kan kalau saya perhatikan anak-anak muda tuh kalau terutama yang lokal yang Bali kayaknya bosen kali ya dengan endek. Biasanya mereka agak mental dikit gitu kalau ada produk endek. Jadi saya mikir apa yang tetap masuk di hatinya mereka, dan ternyata dengan desain seperti ini mereka suka. Jadi anak-anak muda kuliah itu juga pakai gitu. Nah, kembali ke ukuran, kita sih memang dari mulai awal tuh ya coba panjang, lebar, sampai akhirnya ketemu ukuran yang seperti ini. Ini sebenarnya ukurannya all size, tetapi sekarang ini akhirnya ketika kemarin kami pameran dengan orang luar yang tinggi dan besar, ya, tingginya ke atas, lebarnya ke samping, kayaknya yang all size ini mulai agak kurang masuk gitu. Kita ciptakan lagi yang memang extra large. Jadi 2 ukuran. Yang sebenarnya all size seperti yang kita pakai, ini 1 ukuran nih yang kita pakai bertiga. Jadi sama, Bu ya? Sama nih ukurannya. Tapi terlihatnya Tapi karena memang kami kan sudah trial and error, coba panjangin ini. Akhirnya ketemu yang sampai memang lingkar dada muat sampai dari 90 sampai 120. Makanya dengan harapan ukuran yang seperti kita masih bisa masuk. Tetapi kalau customer luar itu kan memang tingginya luar biasa. Beda ya. Udah nggak se-Asia lagi gitu ya. Kalau kita kan masih rata-rata ya. Akhirnya kami ciptakan sekarang yang produk memang extra large. Jadi itu produk yang benar-benar terbaru banget ukurannya, extra large. karena posisinya juga kan kita di Bali ya, Bu. Iya, betul Dan sekali. Iya, banyak pendatang turis-turisnya juga. itu dari luar banyak. Kalau Asia ini masih masuk ukurannya. Saya udah trial and error masuk. Agak kecil, agak kurus seperti saya, agak gede seperti bapak yang di seberang saya, masuk. Tetap kelihatan kurus. Ya. Dan jadi kurus. Saya seneng nih, Bu. Lumayan nih buat nutupin perut saya, Bu. Jadi budayanya dapat, elegannya juga dapat, ya penampilan kurusnya juga dapat. Padahal ini garisnya kan lurik ya, Bu. Itu kan juga Iya. sebenarnya kain khas Jawa ya. Dari Jawa. Tapi kita Jogja, kan Klaten. karena modern, kita ngelihatnya kayak modelnya stripe nih. Iya. Kalau anak muda zaman sekarang, padahal ini juga masih budaya juga ya. Kalau kita tidak desain dia penampakannya seperti ini, mental tuh anak-anak muda. Kayak, kuno banget sih gitu. Tapi dengan dibuat seperti ini, mereka mencintai. Dan kita bangga akhirnya mereka bisa ikut memelihara budaya. Supaya tidak tergerus oleh usia kan. Siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan generasi-generasi yang akan datang ini. Nah, untuk ini sendiri, Bu, kembali ke yang awal, Ibu di awal itu kan sebenarnya concernnya gimana caranya saya untuk mengolah nih limbah lah, Bu, limbah yang sekiranya udah nggak kepake ini menjadi barang jadi sesuatu yang bisa digunakan kan seperti itu, Bu ya. Apakah Ibu membuka kesempatan misal ada misalnya UMKM di bidang garment atau apa yang seandainya ingin memberikan potongan-potongan gitu ke Ibu, apakah? Wah, open? sangat sekali. Bahkan orang yang akhirnya kan perlahan akhirnya kita dikenal brandingnya itu memang mengoptimasi perca-perca. Saya sudah menjadi tempat dianterin orang. Bu, masih ada tuh, mau? Oh, antar Pak. Dianterin, sekardus dianterin perca. Seplastik diantarin perca. Berarti nggak masalah, Bu ya, maksudnya bener-bener mix kayak gitu nggak Yang masalah tuh cuman waktu. Kepala saya idenya penuh, tapi waktunya untuk mengatur saya sampai, aduh ini kapan ini proyek yang ini Tangannya nih? cuma 2 ya, Karena Bu? di sini sudah ada, bahan udah ada, semua udah ada, desain itu tinggal nuangin, tapi waktunya karena
banyak sekali yang harus dikerjakan, belum lagi melayani orderan-orderan yang dengan custom. Jadi ya tinggal menunggu saatnya sih. Iya, berarti open nih teman-teman. Ini yang punya garment atau percetakan kain mungkin yang kainnya udah tidak terpakai, bisa hubungi beliau. Betul. Kontaknya ada di sini. Tetap fashionable, tetap stylish, tetapi at the same time kita juga tidak meninggalkan jejak sampah-sampah tadi. Dan limbah fashion itu termasuk penyumbang, salah satu penyumbang limbah terbesar selain plastik. Nah Bu, nyambung lagi Bu. Dari Ibu ngembangin usaha ini sampai akhirnya Ibu kenal Rumah BUMN itu gimana tuh Bu? Jadi awalnya tadi inget nggak di awal cerita saya nggak ngerti haki, nggak ngerti semua. Karena kan saya pandemi kita yang benar-benar di rumah banget, dan saya kan memang bukan pekerjaan saya awal kan bukan ini. Saya perawat, berhenti dari perawat, akhirnya saya ikut join kontraktor. Jadi benar-benar jauh dari hal-hal yang namanya wirausaha seperti ini. Nah, ketika akhirnya saya mulai menjahit, bisnis menjahit ini, bikin logo juga, itu semua benar-benar sendiri. Tetapi jauh di lubuk hati saya paling dalam, di zamannya pandemi kita terkurung di rumah, saya berpikir, ada nggak ya komunitasnya orang-orang menjahit seperti ini? Aku pengen deh sharing-sharing, tanya-tanya. Ada banyak pertanyaan di kepala saya. Karena pandemi ketika itu kita nggak tahu kapan dia akan berhenti. Kalau saya memang berniat untuk mengembangkan ini, gimana caranya? Masarinya gimana? Ada nggak sih? Jadi kerinduan saya yang paling dalam itu ada sebenarnya. Terbersit, kepengen gitu ketemu komunitas di mana saya bisa tanya banyak hal dan saya juga bisa menyerap banyak hal dari mereka. Hingga suatu ketika akhirnya saya sebenarnya lupa gimana caranya, tetapi waktu itu akhirnya benar-benar saya lupa bagaimana, tapi saya akhirnya ketemu dengan Rumah BUMN dan kali pertama saya diajak pameran di Puri Lukis waktu itu kalau nggak salah dengan kementerian, saya lupa kementerian apa, tapi yang jelas di sana akhirnya saya bisa melihat ada teman-teman seperti saya yang akhirnya saya tahu UMKM. Jadi nama UMKM itu pertama kali saya ketahui melalui kegiatan itu. Waktu itu saya belum mendaftar di Rumah BUMN. Saya lupa banget bagaimana caranya, tapi akhirnya saya ketemu. Dan dari sana akhirnya ditawarin, Ibu mau bergabung dengan Rumah BUMN, dan saya akhirnya bergabung. Lalu teman-teman, mau nggak ikutan ini? Ada WhatsApp grupnya loh. Disitulah akhirnya langkah awal saya mengenal dunia UMKM yang sesungguhnya. Oh, ternyata ada komunitasnya. Dan ketika saya dimasukkan di grup, informasi-informasi akhirnya saya dapatkan ada seminar ini. Waktu itu masih Zoom ya. Ada Zoom online ini. Semuanya saya ikutin. Saya ikutin semua. Dan akhirnya, Mbak, pantengin Instagram. Akhirnya saya coba bikin Instagram. Jadi baru-baru tuh mengenal Instagram. Coba bikin Instagram. Dan akhirnya melalui Rumah BUMN juga pelatihan diajarkan bagaimana kita bisa lebih memasarkan produk-produk kita melalui online. Diajarkan bagaimana fotografi, diajarkan bagaimana lighting, diajarkan bagaimana angle-angle, dan semua pelajaran-pelajaran tersebut benar-benar saya aplikasikan dan memang akhirnya ya jadi seperti sekarang. Nah, Bu, biar usahanya bisa sustain dan mengikuti zaman kayak Ibu kan ini mau terus belajar ya, Bu. Ada ini nggak tips and trick atau pesan buat para pengusaha-pengusaha muda yang baru mau merintis di fashion mungkin, Bu? Ya, memang jujur saya yang sudah melewati 5 tahun memang tidak mudah ya. Kegalauan itu pasti banyak. Karena kenapa? Di dalam menjalankan sebuah usaha, khususnya mungkin yang seperti ini, mungkin yang lain juga, lini yang lain akan sama, kita butuh modal. Sementara perputaran itu juga dibutuhkan. Untuk inovasi produk kan kita juga butuh sesuatu untuk dilakukan. Kadangkala up and down-nya itu terasa banget memang ketika kita masih belum benar-benar berpijak dengan apa yang kita lakukan. Tetapi saran saya sih, saran yang paling sederhana, berjejaring lah. Karena dengan kita, saya sendiri alami, ketika akhirnya, udah kayaknya gimana gitu ya, udah deh, give up gitu ya. Tetapi ketika akhirnya ketemu teman lagi, dengar ceritanya lagi, ternyata aku nggak sendiri loh. Dia juga ngerasain ternyata. Nah, dari situ akhirnya timbul lagi nih, wah, semangat lagi. Aku nggak sendiri. Ternyata orang lain juga ngalamin seperti yang aku alami. Jadi bertemanlah.
Dan saran saya juga sebagai pelaku usaha, nggak zamannya lagi sikut-sikutan. Iya. Udah nggak zamannya sikut-sikutan. Produk saya banyak yang white label. Bu, saya boleh nggak dibikinin tas yang ini, tapi pasangin label ke boleh. Karena kenapa? Namaste 21 itu nggak akan mungkin bisa melayani seluruh dunia. Benar. Jangankan seluruh dunia, seluruh Indonesia nggak bisa. Jangankan seluruh Indonesia, seluruh Bali, nggak usah seluruh Bali, seluruh Denpasar aja nggak bisa saya melayani. Kenapa saya harus ikut-ikutan? Jangan takut. Ya, ketika kita bersama-sama pameran, sana laku, kita enggak, ya udah. Itu waktunya. Tapi nanti lain waktu saya laku, situ belum, ya juga jangan sampai kita merasa ada sesuatu. Jangan ilfil deh. Iya, iya. Jadi, mari kita saling support. Mari kita berjejaring. Mari kita saling sharing. Mari kita berkolaborasi. Kolaborasi, benar. Saat ini mungkin saya membutuhkan bantuan. Ayo sama-sama. Saat besok mungkin teman yang butuh bantuan, ayo sama-sama gitu. Jadi intinya sih mari kita stay positif Iya. ya supaya kita juga bisa menularkan aura positif itu ke orang lain dan kita akan bouncing back. Itu Iya. akan balik lagi ke Diserap kita. balik sama Iya, kita. gitu loh. Kalau yang negatif kita keluarkan, kita kan menghirupnya lagi kan jadi negatif juga balik lagi ke kita, ya kan? Bener. Jadi mari tetap stay positif, never give up ketika kita ada di titik yang paling bawah banget. Jangan merasa sendiri karena yang paling enteng nih kalau takut sharing dengan teman, sharing dengan Rumah BUMN. Kan sudah ada komunitasnya. Sharing, konsultasi, karena itu yang kami lakukan. Ketika kami memang benar-benar down, duh kayaknya gini deh. Saya nggak ragu gitu untuk mengutarakan dan tercerahkan. Sepanjang yang saya jalani tercerahkan dan saya yakin begitu juga dengan teman-teman yang lain itu akan tercerahkan kok. Iya, benar. Jangan merasa sendiri ya, Bu. Jangan merasa sendiri dan apa yang kita alami pasti dialami oleh orang lain gitu. bener. Karena saya sudah membuktikan. Cuma mungkin waktunya aja yang Waktunya beda. saja yang berbeda-beda, kondisinya yang berbeda-beda. Jangan bilang saya nggak pernah kepikiran untuk menutup. Waduh, berapa kali saya pengen menutup usaha saya. Bener. Banyak teman-teman yang juga menyaksikan berapa kali saya ingin menutup. Udah deh, nggak lagi deh. Bukan jodoh saya di sini kayaknya. Wes dah tutup aja. Berkali-kali. Dengan mentor-mentor juga itu saya udahlah Bu, saya udah nggak, bukan di sini saya kayaknya. Berkali-kali. Nah, tetapi bagaimana kita bisa tetap eksis kembali yang seperti saya sebutkan tadi. Mari berjejaring dan tetap belajar. Sampai kapanpun kita itu dituntut untuk tetap belajar.